Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya saya yang membahas tentang apa sih Bryophyta itu. Bryophyta atau yang disebut juga dengan lumut adalah tumbuhan yang hidup di darat, umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil. Ukuran lumut terbesar, kurang dari 50 cm. Lumut hidup di batu, kayu gelondongan, pepohonan, dan tanah. Persebarannya hampir ada di seluruh dunia, kecuali laut. Tumbuhan lumut merupakan tumbuhan peralihan antara Talophyta dengan Cormophyta. Ciri-ciri lumut yaitu umumnya hidup di tempat yang lembab dan teduh, seperti sungai dan hutan. Mengandung klorofil, tidak memiliki akar. Tumbuhan penghasil spora. Organ kelamin laki-laki pada lumut disebut dengan antridium, sedangkan organ betinanya disebut archegonium. Tidak memiliki jaringan pembuluh silam dan floem. Dinding sel lumut tersusun atas selulosa. Metagenesis. Yang pertama ada protonema, lumut, antridium, archegonium, sel sperma, sel telur, zigot, sporonium, spora. Di mana fase ini disebut gametofit, dan ini disebut fase sporofit. Klasifikasi dibagi menjadi 3 yaitu Hepatichopsida atau disebut lumut hati, Bryopsida atau disebut lumut daun, Tosorototopsida atau disebut lumut tanduk. Hepatichopsida atau lumut hati. Bentuk tubuh lembaran dan pipih. Lumut ini umumnya bertahan hidup dengan menempel pada substrat, salah satunya berupa bebatuan dengan bantuan rhizoidnya. Habitat lumut hati bisa hidup dan tumbuh dengan baik di tempat yang tingkat kelembapannya tinggi dan teduh, jadi tidak menerima sinar matahari langsung. Ciri-cirinya yaitu bentuk tubuh atau gametofitnya, umumnya berupa lembaran pipih, maupun berlobus. Ukuran talus sporofit sangat kecil, nyaris tak nampak. Sporofitnya terletak menggantung pada gametofit betina. Gametangia atau struktur penghasil gametnya berbentuk seperti payung. Reproduksi aseksual lumut hati. Perkembangan aseksualnya dengan pembentukan gemacup dan fragmentasi atau pemutusan bagian tubuh. Perkembangan secara seksual dengan menggunakan sel gamet. Sel sperma antridium akan membuahi sel telur di archegonium melalui perantara air kemudian menghasilkan embrio. Alat reproduksi pada lumut hati bersifat diisis atau heterotalus. Contoh lumut hati itu ada Marchantia polymorpha, Riccia, dan Polyamos. Bryopsida atau lumut daun. Lumut daun merupakan tumbuhan kecil yang mempunyai batang semu dan tumbuhnya tegak. Lumut ini tidak melekat pada substratnya, tetapi mempunyai rhizoid yang melekat pada tempat tumbuhnya. Bentuk daunnya berupa lembaran yang tersusun spiral. Habitat lumut daun sangat luas, bisa di tanah gundul, di atas pasir, rawa-rawa, pang pohon, batuan, tapi di dalam air sulit ditemukan. Ciri-cirinya yaitu gametofitnya memiliki akar rhizoid, dengan struktur daun yang melekat langsung pada batang. Beberapa anggota memiliki kutikula sporofit umumnya tumbuh menumpang pada gametofit sporofit berwarna hijau ketika muda, tapi akan berubah warna kecoklatan ketika sudah matang dan siap mengeluarkan spora. Sifat alat reproduksi lumut daun. Heterotalus adalah lumut yang archegonium dan antridiumnya berada dalam talus yang berbeda. Homotalus adalah lumut yang dalam satu talus tubuh menghasilkan archegonium dan antridium. Contoh lumut daun itu ada Funaria, Sphagnales, dan Bryopsida. Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Lumut tanduk atau Anthocerotopsida mempunyai bentuk sporofit yang panjang dan runcing, yang dapat tumbuh setinggi 5 cm. Sporofit lumut tanduk hanya terdiri dari sporangium dan tidak memiliki setah. Spora matang akan dilepaskan oleh sporangium yang pecah atau terbuka, dimulai dari ujung tanduk. Gametofit, yang umumnya memiliki diameter 1 hingga 2 cm tumbuh secara mendatar dan kadang ditempeli oleh sporofit majemuk. Habitatnya di bukit ataupun di lereng gunung pada tanah mineral yang lembab. Lumut tanduk tidak bagus tumbuh pada daerah yang bersifat asam dan sedikit unsur hara, contohnya tanah gambut. Lumut tanduk banyak hidup di tepi danau, selokan, dan sungai. Ciri-cirinya yaitu bentuk tubuh atau gametofitnya, umumnya berupa lembaran pipih, maupun berlobus. Banyak ditemukan di tempat lembab sporofitnya terletak menggantung pada gametofit betina. Gametangia atau struktur penghasil gametnya berbentuk seperti payung. Reproduksi aseksual lumut tanduk. Monosis yaitu tipe lumut yang alat kelaminnya ada pada satu tubuh tumbuhan. Homotalus adalah lumut yang dalam satu talus,
tubuh, menghasilkan archegonium dan anthridium. Contoh lumut tanduk itu ada Nototilas, Paulceros lavis, dan Nototiladecaa. Peranan tumbuhan lumut adalah menahan erosi tanah, mengurangi bahaya banjir, meningkatkan sumber air, mensuplai oksigen, sebagai bahan pembuatan obat kulit, bahan pembuatan obat mata, obat pneumonia, mengatasi bisa ular. Sekian materi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.